Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dina Bibi, NIM 20410502034. Saya di sini akan mempresentasikan tentang metode menetapkan ilat dalam masalah muamalah. Masalik al-ilat merupakan cara atau metode untuk mengetahui ilat dalam suatu hukum atau hal-hal yang memberi petunjuk pada kita adanya ilat dalam suatu hukum. Adapun masalik al-ilat diantara ialah tahrijul manat. Menurut tata bahasa lugawi, kata tahrij merupakan bentuk masdar dari kata haraju yakhriju tahrojan, yang berarti mengeluarkan dari sesuatu. Juga berarti perbedaan dari dua warna. Tahrij sebagai masdar dari kharraja menunjukkan bentuk fi'il muta'addi. Yang keluar itu bukanlah substansinya tetapi faktor eksternal. Contoh mengeluarkan sesuatu dan memintanya keluar berarti menggalinya dan menuntutnya keluar. Tahrijul manat, ekspansi, dapat diartikan sebagai usaha menyatakan ilat dengan cara mengemukakan adanya keserasian sifat dan hukum yang beriringan serta terhindar dari sesuatu yang mencatatkan. Tahrijul al-manat merupakan ijtihad yang usahanya adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu kejadian dengan cara menghubungkan kepada hukum yang pernah ditetapkan oleh mujtahid. Yang kedua, tankihul manat, ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada fara' dan sifat-sifat yang ada pada ashal, kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat yang sama dijadikan sebagai ilat, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan. Dan yang ketiga, tahqiqul manat. Tahqiqul manat, identifikasi masalah, ialah menetapkan ilat pada ashal, baik berdasarkan nas atau tidak. Kemudian ilat tersebut disesuaikan dengan ilat pada fara'. Dalam hal ini, mungkin yang berpendapat bahwa ilat itu dapat ditetapkan pada fara', dan mungkin pula ada yang tidak berpendapat demikian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan kias dalam muamalah kontemporer. Contoh dari penerapan kias dalam muamalah kontemporer seperti jual beli emas secara tidak tunai adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad, dengan dikiaskan dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu libai wa harramaz zaba wa harramar roba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.